Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman, Allah telah menguatkan para nabi dan rasulnya dengan berbagai macam mukjizatnya. Di antaranya adalah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam tongkat yang membelah lautan, yang akhirnya menghinakan Fir'aun dengan bala tentaranya yang sebelumnya telah membaiat dirinya sebagai Tuhan. Juga ada onta Nabi Soleh yang keluar dari batu yang besar, yang tentu nggak bisa dicerna oleh akal, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat ke-25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Allah juga telah membiarkan banyak mukjizat lain kepada Nabi Muhammad. Ada yang berhubungan dengan kedokteran, ilmu astronomi, dan ada juga yang berhubungan dengan makanan dan minuman, dan ada pula hanya yang diketahui oleh orang-orang tertentu, sebagaimana pasir yang bertasbih di genggaman beliau. Juga ada mukjizat yang bisa terlihat oleh banyak orang, sebagaimana mukjizat terbelahnya bulan. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa agar bulan terbelah dan Allah menurunkan ayat-ayatnya, jika ketika bulan telah terbelah adalah sebagai tanda akhir zaman yang sudah dekat. Suatu ketika jari jemari tangan Rasulullah SAW pernah mengeluarkan air, namun wahyu tidak ada yang turun untuk menjelaskan hal tersebut. Juga di saat Rasulullah SAW menunjukkan jarinya ke awan, lalu turunlah hujan saat itu juga, namun lagi-lagi wahyu tidak ada yang turun untuk menjelaskan hal tersebut. Juga di saat beliau datang ke suatu perkebunan, di mana di situ ada seekor unta yang sedang ngamuk. Orang-orang pun berlari darinya, menjauh darinya. Tapi Rasulullah SAW malah mendekatinya dan menarik unta tersebut hingga terduduk di atas tanah dan menghadapnya. Lagi-lagi Allah tidak menjelaskan hal tersebut melalui firman-Nya. Pemirsa budiman, lalu kita pasti bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama? Apa sih di balik turunnya ayat tersebut? Lalu apa pula di balik kisah para nabi yang terkandung dalam surat tersebut? Juga dengan kaum Quraisy, apakah kaum tersebut juga membenarkan berita terbelahnya rembulan? Lalu berapa lamakah bulan terbelah? Masih adakah bukti terbelahnya sampai saat ini? Adakah orang yang bisa membuktikannya hari ini? Ataupun ada kisahnya di dalam kitab-kitab lain dari orang-orang terdahulu di berbagai kaum, sehingga semua orang bisa membacanya. Sebagaimana di zaman Nabi Soleh alaihissalam, pernah hidup orang-orang sombong dan suka membangkang kepada Nabi Allah. Kaum tersebut selalu ingin diperlihatkan kekuasaan Allah yang maha besar. Lalu Nabi Soleh saat itu memohon kepada Allah dengan menunjukkan sebuah batu yang teramat besar sesuai tantangan dari kaumnya. Maka saat itu juga Allah berikan mukjizat itu di hadapan para kaumnya yang suka membangkang agar mereka terhina.
Di dalam surat Al-Maidah 112, dalam ayat tersebut banyak dari kaum Nabi Isa alaihissalam juga menantang Nabi Isa dengan pembangkangannya yang luar biasa. Padahal Allah juga sudah memberikan begitu banyak mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam di hadapan kaumnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisynya yang selalu menantangnya dengan ucapan-ucapan ataupun rencana-rencana pembunuhan. Apakah kamu ingin agar kami beriman kepadamu? Itulah contoh dari perkataan mereka, kaum yang suka membangkang. Inilah perkataan yang selalu sama dari zaman Nabi terdahulu sampai zaman Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Ucapannya selalu sama. Mereka menantang perintah Allah agar beriman kepadanya dalam kondisi yang susah dan peceklik. Bukannya berdoa kepada Allah agar minta hujan atau minta didoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah, malah mereka meminta agar Muhammad SAW menantang, bisakah membelah bulan? Lalu manfaat apa jika Allah berikan kemampuan kepada Muhammad untuk membelah bulan bagi mereka, para kaum pembangkang? Dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya menceritakan ketika melihat bulan terbelah, bagaimana kondisi kaum Quraisy saat itu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka malah mengatakan dan menganggap Nabi Muhammad sebagai penyihir. Dan ditanyakan juga kepada orang-orang yang baru pulang dari berdagang di negeri Syam tentang malam di mana bulan telah terbelah. Lalu orang-orang yang baru pulang dari Syam pun membenarkan kondisi tersebut, bahwa mereka melihat bulan telah terbelah. Nampak kaum Quraisy bukan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, malah benar-benar keras permusuhannya dengan mengatakan bahwa sihir Muhammad SAW sudah mempengaruhi penduduk bumi. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qamar ayat 1. Sahabat budiman, inilah di antara peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul-rasulnya dalam menyampaikan risalahnya. Semua akan mendapatkan ujian, baik dari kaumnya ataupun penguasa saat itu yang tidak pernah memihak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi-nabi dan rasulnya kekuatan yang luar biasa yang dinamakan dengan mukjizat. Namun hal tersebut pun bukan serta-merta mereka langsung mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan banyak yang membangkang, walaupun Allah sudah hinakan sekuat apapun mereka, sebagaimana peristiwa terbelahnya bulan ini. Kaum Quraisy malah menganggapnya itu adalah kejadian sihir yang nyata. Kondisi seperti ini pun sama dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad juga sebagai mana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, juga Bani Israelnya yang selalu berkhianat. Juga di masa Nabi Isa alaihissalam yang menghadapi kaumnya dan kekuatan besar dari Romawi. Juga di zaman Nabi Muhammad SAW berapa kali rencana pembunuhan oleh kaum Quraisy yang selalu gagal. Maka dengan kesabaran dan keikhlasan dari Nabi kita, maka futuhlah kota Mekah dan Islam Allah takdirkan untuk menguasai dunia di era setelahnya, setelah masa kenabian dan kekhilafahan. Bahkan sampai sekarang kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu
Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman tanpa kita memintanya kepada Allah, karena orang-orang tua kita sudah ditakdirkan menjadi seorang muslim. Maka untuk itu yang terbaik buat kita, hendaknya kita menjaga nikmat yang besar dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam. Sekian kisah kita kali ini, dan insya Allah kita akan berlanjut dengan kisah lainnya. Akhirul kalam, billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.